Seumpama Shalom, saudara kasih Tuhan, kembali kita pagi hari ini, kita dalam renungan pagi dan kita sedang membahas satu tema yaitu kesuksesan ilahi. Dan kita tahu bahwa kesuksesan ilahi itu bisa kita peroleh ketika kita mengundang Yesus sebagai Raja dalam hidup kita. Dan yang kedua, kita belajar kemarin bahwa kita harus istirahat di dalam Tuhan. Orang-orang yang mampu istirahat di dalam Tuhan, dia akan tampil menjadi seorang pemenang. Baik itu Sadrak, Mesak, Abednego maupun Stefanus, dia adalah orang-orang yang mampu istirahat di dalam Tuhan, dan ketika dia istirahat di dalam Tuhan, maka dia akan tampil menjadi saksi Tuhan. Dan saudara kasih Tuhan, memang mereka beda, solusinya beda. Sadrak, Mesak, Abednego itu bebas daripada api, Daniel bebas dari gua singa, bahkan Stefanus tidak bebas dari lemparan batu, tapi semuanya itu dia akan menjadi saksi Tuhan ketika mereka mampu istirahat di dalam Tuhan. Dan pagi hari ini kita melihat kenapa kita ini harus istirahat di dalam Tuhan. Itu yang pertama, supaya kita bisa tampil menjadi orangnya Tuhan atau menjadi saksi Tuhan. Dikatakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kelima, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Yang menarik di sini disebutkan bahwa hari pertama itu diciptakan Tuhan diawali dari petang dan baru pagi. So, dikatakan bahwa jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Ternyata waktu yang Tuhan buat itu ternyata selalu diawali dari petang baru pagi. Saudaraku yang kasih Tuhan, saudara sadar atau tidak bahwa dalam hidup ini ada tatanan. Ada sesuatu aturan yang tidak boleh dilanggar. Tuhan menciptakan langit dan bumi, bintang dan seisinya, dan semuanya, baik binatang itu ada aturannya, ada peraturannya yang tidak boleh dilanggar. Kalau sampai dilanggar akan terjadi masalah yang besar, akan menjadi kerusakan. Andai kata bumi ini berputar terbalik, atau mungkin bintang atau mungkin matahari seperti ini tidak sesuai dengan tatanan, maka akan ada kehancuran terjadi di muka bumi atau di tata surya. Contohnya aja ketika Tuhan membentuk manusia, Tuhan berkata kepada manusia tidak boleh makan buah ini, dan katakan semua boleh kau makan, tapi buah pengetahuan tidak boleh kau makan. Tetapi ketika Adam dan Hawa melakukan pelanggaran, maka terjadi kerusakan dan disebut sebuah kematian. Jadi saudara yang dalam hidup ini ada tatanan yang kita harus lakukan atau kita berjalan dalam tatanan Tuhan. Dan soal waktu itu dikatakan diawali dari petang baru pagi. Petang artinya kita ini istirahat. Itu yang harus kita alami di dalam hidup ini, bahwa kita ini mesti harus diawali dengan istirahat di dalam Tuhan. Kalau kita bicara tentang istirahat di dalam Tuhan, itu bukan bicara kita ini tidur, tidak berbuat apa-apa, tidak sadar, bukan. Istirahat dengan tidur itu hampir sama tapi berbeda. Kalau istirahat itu kita tidak melakukan aktivitas, kita bisa duduk tapi kita tidak melakukan aktivitas yang berat, kita istirahat. Contohnya ketika saya mungkin pergi pada siang hari, lalu suasana panas dan lelah, lalu saya mampir di tempat jemaat dan saya istirahat sesaat. Di mana saya duduk, tidak melakukan aktivitas, saya hanya beristirahat. Dan hidup kita ini harus diawali dengan petang, baru di pagi. Harus diawali dengan istirahat, baru kita beraktivitas. Ini yang harus terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Artinya gini, setiap aktivitas kita ini yang di luar ini harus diawali dari perjumpaan kita dengan hadirat Tuhan. Kita awali hidup ini, perjalanan ini dengan kita ketemu dengan Tuhan, baru kita melakukan aktivitas. Itu yang disebut dengan istirahat di dalam Tuhan. Kalau kita ini beda, seringkali kita berpikir bahwa hidup kita ini diawali dari pagi hari, lalu kita istirahat pada malam harinya. Padahal Tuhan selalu membuat langit dan bumi dan semuanya ciptaan Tuhan diawali dari petang dan jadilah itu pagi. Petang, pagi itu hari kedua, hari ketiga, dan sampai hari keenam selalu ada kalimat lalu petang, pagi, itu hari yang berikutnya. Jadi saudara Tuhan diawali dari istirahat. Biarlah hidup kita, pola kita diawali seperti itu. Sebelum sudah melakukan aktivitas dalam hidup kita ini diawali kita istirahat dalam Tuhan. Karena kita tahu bahwa di depan kita ini banyak hal, banyak masalah yang pelik,
banyak sesuatu yang mungkin bisa menghancurkan hidup kita. Tetapi ketika kita mampu mengawali hidup ini dengan istirahat di dalam Tuhan, maka kita akan tampil menjadi orang yang luar biasa. Artinya, biarlah kita mengawali aktivitas kita dengan kita istirahat di dalam hadirat Tuhan. Ada Alkitab, firman Tuhan berkata, tampar pipi kiri diberikan pipi kanan. Apakah saudara mampu melakukan itu ketika saudara itu tidak beristirahat di dalam hadirat Tuhan? Kalau kita tidak mengawali pekerjaan kita dari istirahat di dalam Tuhan, maka saudara tidak akan menghadapi sesuatu, kalau ada sesuatu yang berat di depan kita, mustahil kita bisa menghadapinya dengan menjadi saksi Tuhan. Mungkin karyawan yang kurang bagus, mungkin uang yang ditipu orang, ada hutang yang tidak dibayar, dan banyak hal kejadian yang bisa merobek akan hidup kita. Tetapi ketika kita ini mengawali hidup ini dengan istirahat di dalam Tuhan, maka kita tahu bagian yang di luar yang kita hadapi ini kita bisa selesaikan karena kita sedang mengawali hidup kita dengan hadirat Tuhan. Itu saudaraku yang Tuhan, biarlah Tuhan menyertai hidup saudara ketika mengawali hidup saudara dengan hadirat Tuhan. Keluarlah di dalam hidup ini bersama dengan hadirat Tuhan. Karena prioritas Tuhan, istirahat adalah prioritas pertama yang diletakkan Tuhan di hari pertama, hari kedua, ketiga, dan berikutnya. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Biarlah hidup kami boleh istirahat dalam Engkau, supaya kami boleh menikmati hadirat-Mu lebih dulu, dan kami boleh beraktivitas bersama hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Dan nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan menjawab syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.